Samamu datang lagi. Oh, jam berapa? Pokoknya aku les 1 jam. Setengah 4. Eh, jam 4 kurang 15. Oh. Setelah kutemukan dia yang carinya aku akan Hai Kak Fandi. Dia cantik, salam kenal. Tak sanggup lagi ku jalani. Salam. Diriku semua judul lagunya ini Salahmu Sendiri. Salahmu Sendiri. Belum sempat dia ngapa-ngapain lagi, Wak. Jadi teman cerita spesial Janji Juni, yang mana di bulan Juni ini akan full teman ceritanya horor terus ya. Tapi majikan, ini kan udah pertengahan Juni ya, apa kalian kagak capek gitu dengerin horor terus? Maksudnya kalau misalkan kalian ini ada berubah pikiran kayak udah cukup Kofan, balik lagi yuk ke Sing aja gitu. Babu nurut loh, nggak apa-apa. Jadi boleh komen-komen di bawah ya kalau memang kalau udah ampet mah horor mulu takut, komen aja dengan senang hati kita. Makanya hari ini kita akan membacakan cerita dari Deva yang horornya ini tuh berbeda dengan TC-TC sebelumnya. Ya menurut Babu sih ini pas baca kayak, kalau ngalamin sendiri tuh situasinya di Deva kayak begitu tuh lah, dijamin nangis kita. Makanya untung ini cerita lu. Dimana waktu itu katanya dia berkunjung ke rumah kakek nenek yang sudah tidak ditemuinya kurang lebih 12 tahun lamanya. Jadi ceritanya, papa dan mamanya itu tuh cerai sewaktu Deva masih umur 2 tahun. Lalu papanya kawin tuh punya keluarga baru. DM-nya nggak ada, dengan mama DM udah kawin kamu. lagi. Tapi cukup lama ya jadinya ya. Pokoknya setelah Deva umur 10 tahun, baru mamanya itu kawin lagi. Ya untungnya sih ayah tirinya Deva itu baik. Jadi Deva kecil yang punya semacam daddy issue tuh atas kehilangan sosok figur ayah itu bisa terobati dengan sosok ayah tirinya nggak tadi. ada. Sekarang kalau papa kandungnya itu tinggalnya beda kota Nggak dan ada, coba nggak pernah tes gitu. nengokin Deva, gengs. Paling-paling cuma teleponan aja tuh atau ngirim kado kalau Deva di ulang tahun. Jadi bisa dibilang komunikasi dengan papa kandungnya itu tuh hanya setahun sekali, tiap kali ulang tahun aja. Yang dihitung-hitung si Deva ini juga pernah hanya tatap muka ketemu langsung sama papanya selama hidupnya dia ya. Sampai gede tuh cuma 3 kali doang. Karena si papa kandungnya tadi kan udah punya keluarga, udah punya anak-anak juga Awet tuh dari enam istri besti, barunya, ya udah no. punya kehidupan lain lah. Dan kejadian yang Deva mau ceritakan ini tuh adalah waktu dia berumur 13 tahun dan
sewaktu mamanya tuh lagi hamil anak dari ayah tirinya itu. Jadi Deva ini akan punya adik. Ya FYI aja nih ya, katanya sebenarnya dulu mamanya waktu hamil Deva itu jatuhnya kebobolan pas muda, baru lulus SMA, hamil gitu kan, mungkin belum siap rumah tangga kali ya, belum dewasa. Jadi mental dari mama papanya tuh masih muda. Sampai akhirnya Deva umur 2 tahun cerai mereka. Jadi memang ada sedikit info kalau hubungan papa sama mama ini sedikit tidak baik lah. Yang intinya komunikasi antara mereka ini memang udah nggak ada. Tapi mama membatasi kalau misalkan si papa nih mau kontak Deva tiap kali Deva ulang tahun kan. Dan Deva sendiri juga sudah merasa berdamai dan memang udah nggak apa-apa juga dari awal. Karena tadi papa sama mamanya kan cerai waktu karena ingatan akan memori tentang papanya itu udah nggak ada juga, udah lupa. Dan sampai gede akhirnya punya ayah tiri, makanya kan terobati tuh punya figur ayah lagi. Namun tahu-tahu nih si mama sama Deva itu mendapatkan kabar dari adiknya papa kalau katanya papa meninggal. Yang dikuburnya tuh di kampung halaman papanya di daerah Jawa Tengah, yang memang itu merupakan orang tuanya papa, atau berarti kakek neneknya Deva ya. Dibilang juga katanya ada tanah warisan di sana atas nama Deva. Jadi sempat ditinggalin tuh sama si papanya buat si Deva. Untuk anak-anak papanya yang lain ada, tapi Deva juga ternyata masih dapat. Nah di situ Deva bimbang, karena sebenarnya dia malah Bentar pergi ke ngambil sana minum, Sek. Haus adek bang. ke sana perkara nggak dekat kan dengan figur papa kandung itu. Jadi dia nggak ada keterikatan. Ditambah si mama ini nggak bisa pergi nemenin juga kan lagi hamil. Selain nggak boleh perjalanan jauh atas kehamilannya itu, ya katanya kan orang hamil juga pamali datang ke pemakaman ya. Sedangkan kalau ayah tirinya Deva itu ya kerja. Namun akhirnya si mama sama ayah tirinya bilang, gimana pun juga ya itu papa kamu. Maksudnya walaupun hubungan mama sama papa nggak baik, setidaknya ini kan keadaannya beda ya, papanya meninggal. Jadi kamu sebagai anak ya harus datanglah untuk terakhir kalinya gitu loh. Jangan sampai jadi anak durhaka, intinya begitu. Makanya di awal juga kan si mama nggak pernah membatasi hubungannya si Deva sama si papa kan. Ditambah lagi Deva ini kan juga belum pernah tuh ketemu sama kakek nenek kamu yang dari papa. Atas pertimbangan semua itu, terpaksa ya udah si Deva pergi sendirian karena kebetulan juga pada saat itu dia lagi libur sekolah, gengs. Si mamanya pokoknya udah bilang, tenang di sana mah kakek nenek baik, keluarganya papa juga di sana baik-baik sebenarnya. Mereka juga pasti seneng lah ketemu Deva nih, cucu yang udah lama gak ketemu. Kamu juga bisa sekalian liburan kan di sana daripada di rumah doang begitu. Ya bisa semenjak cerai nih, mama bener-bener putus hubungan dengan semua keluarganya papa sebenarnya. Namun ya kata mama sebenarnya mereka nih baik. Yang bermasalah itu kan hubungan mama sama papa aja. Singkat cerita akhirnya Deva pergi sendirian tuh naik kereta gengs 7 jam perjalanan. Ya mama menganggap Deva ini juga udah besar juga lah ya, sekalian melatih kemandirian tuh. Dikasih alamatnya lengkap kan pokoknya. Ya sampai stasiun tujuan, Deva nih nyari tukang ojek gitu kan dan ngasih alamatnya, Pak anterin ke sini ya. Ya udah dianterin tuh. Ternyata perjalanannya emang cukup jauh dari stasiun, dimana biasanya masuk-masuk ke pedalaman. Hingga tibalah dia di sebuah rumah dengan halaman yang luas banget. Dari depan aja tuh udah ada tuh aneka sayuran yang lurus ke dalamnya baru rumah. Jadi jarak dengan tetangga-tetangga lain tuh cukup jauh karena rumahnya ini dikelilingi kebun yang luas. Dan di depan halaman itu, di kebunnya terlihat ada kakek sama nenek yang lagi berkebun. Ya Deva langsung memperkenalkan dirinya kan, dimana itu adalah kali pertamanya setelah sekian lama ketemu sama kakek nenek dari ayahnya itu. Terakhir kali ya Deva umur 2 tahun mah kagak ingat si Devanya ya. Si nenek ini awalnya tampak terkejut karena dari awal Deva ini memang nggak bilang-bilang mau datang. Emang niatnya mau surprise begitu loh. Tahu-tahu ngeliat Deva udah segede begitu kan, langsung dipeluk si Deva. Biasa tapi rumahnya bersih, bagus saja. Selain bagian depannya tuh luas tuh dengan kebun-kebun, ternyata bagian halaman belakangnya pun juga nggak kalah besar gengs, karena ada kandang sapi, ayam-ayam sama kambing. Nah waktu itu Deva nih memang belum beli tiket pulang karena dia sendiri juga nggak tahu mau pulang kapan. Pokoknya mama bilang kalau Deva nanti mau pulang telepon mama aja nanti, atau bilang ke kakek. Deva itu dibekalin handphone. Ya udah pas sampai sana kan Deva sempat nanya, papa dikubur di mana? Karena dia bilang ada di kuburan sana, nanti diantar ya. Cuma karena hari itu Deva ini juga baru sampai ya, mereka langsung sibuk tuh menjamu cucu yang udah lama gak ketemu. Si nenek langsung masak-masak.
enak semua kata makanannya. Dan karena abis dari perjalanan jauh tuh capek, terus kenyang juga abis makan ya. Jadinya si Deva nih abis telepon sama mama laporan ini udah bilang udah sampai tadi makan ini itu gitu. Terus dia ngantuk tuh, tidur cepet, jam 8 udah tidur. Bangun-bangun udah jam 7 pagi. Bener-bener nyenyak banget. Tapi tuh bentumennya Deva tidur lama banget tuh dari jam 8 malam kan tidurnya, baru bangun jam 7. Berarti hampir 11 jam. Biasanya dia tidur mah jam 10 bangun jam 5. Makanya meskipun tidurnya lama hampir 11 jam, tapi kepalanya tuh terasa agak pusing kelamaan tidur kali ya. Nah dia lihat sang kakek sedang berkebun tuh di depan rumah tuh. Deva nanya kan, kek mau ke kuburnya papa kapan? Tapi si kakek bilang udah nanti aja gitu. Karena Deva lihat tuh ada sepeda ontel di belakang. Neneknya bilang boleh, tapi harus balik jam 5 ya. Karena di desa ini nih orang-orangnya tuh pantang masih di luar saat malam. Deva di situ dengarnya, wah kenapa nih nggak boleh malam-malam gitu harus balik jam 5. Cuma ya dia kan berpikir emang nggak bakal sampai malam.